Halo guys, welcome back to my channel. Ini di depan saya sudah ada 3 busi ya guys ya. Dan ketiga-tiganya itu mereknya NGK ya guys ya. Nah, yang pertama ini busi NGK MR9C9N ya guys ya. Ini tipe resistor ya, NGKR. Nah, ini busi bawaan Vario 110 SP punya saya ya guys ya. Jadi ini busi standarnya. Nah, di beberapa bulan yang lalu, mungkin 3-4 bulan yang lalu, saya ada melakukan pergantian busi dari standar ke platinum ya guys ya. Dan ini mereknya NGK lagi, NGK CPR 9EAGP strip 9 ya. Nah, ini berhubung kilometernya udah 15.000 ya, jadi udah waktunya ganti busi. Dan di video saya waktu itu ya, waktu saya ganti busi platinum ini, saya juga pernah janji kalau saya ganti busi lagi saya akan mencoba busi iridium ya. Sekarang ini saatnya guys ya. Ini saya mau ganti busi iridium guys ya. Nah, jadi ini kan udah 15.000 ya guys ya. Ini pembakarannya bisa dibilang sempurna ya guys ya, nggak terlalu kering lah. Ya nih, nggak terlalu kering lah. Memang agak kering sih, tapi nggak terlalu. Nah, ini sekarang saatnya saya ganti busi iridium ya guys ya. Nah, ini adalah busi iridiumnya guys ya. Tipenya itu CPR 9EAIX strip 9 ya. Ini NGK lagi. Kenapa saya pilihnya NGK? Karena platinumnya dan standarnya itu NGK ya guys ya. Jadi iridiumnya NGK juga, biar fair gitu guys ya. Jadi sebenarnya pilihannya ada 2 guys ya, Denso EU22 atau NGK iridium ini guys ya. Nah, cuman karena busi standar dan platinumnya NGK ya, saya putuskan untuk iridiumnya NGK juga, biar fair gitu hasilnya dari yang saya rasakan nanti ya guys ya. Nah, nanti kedepannya setelah busi ini udah waktunya ganti, baru saya akan coba Denso yang iridium guys ya. Jadi saya pengen tahu perbedaannya iridiumnya NGK sama Denso itu seperti apa ya guys ya. Nah, kalau bungkusnya sendiri sih ini guys ya. Jadi busi platinum dan iridiumnya NGK ini semuanya masih impor dari Jepang ya guys ya. Impor dari Jepang ya. Ya. Jadi di badannya ini ada tulisan Japan gitu guys. Japan. Ini juga ada Japan. Sedangkan yang standarnya ini enggak ada guys. Cuma tulisan NGK aja. Ini udah buatan Indonesia ya guys ya. Nah, untuk harganya sendiri sih, kalau NGK iridium ini lebih mahal dibandingkan Denso ya guys ya. Harganya tuh sekitar 90 sampai 100 ribuan lah pokoknya. Sedangkan Denso itu 80 sampai 90 ribuan. Jadi bedanya ya kurang lebih 10 ribuan lah ke atas gitu. Ya. Ini kalau ini saya sendiri belinya di Tokopedia guys ya. Jadi di tokonya yang ini guys, toko ini. Nah, jadi kemarin tuh businya sempat nyasar ya jadi nggak nyampe sempat nyasar karena bungkusnya cuman kecil gini kan. Jadi mungkin keselip. Jadi baru nyampe sore tadi ini guys ya. Nah, ini berhubung pakai platinum ini, RPM idle-nya udah mulai naik turun, tidak stabil, dan di putaran 80-nya juga udah mulai ngeden ya guys ya. Jadi salah satu indikator kalau busi itu udah mulai menurun kemampuannya itu ya, pertama ya, salah satunya ya RPM motor jadi nggak stabil, naik turun. Terus kecepatan 80 nih di motor saya waktu awal-awal pakai ini tuh motor nggak ngeden, nggak teriak ya. Cuman sekarang udah mulai agak teriak guys ya. Jadi ini tandanya businya udah mulai menurun ya guys ya. Jadi ini udah jalan 15.000 km guys ya. Jadi emang udah waktunya ganti guys ya. Kalau busi standar kan biasanya di 8.000 sampai 10 ribuan guys ya. Berhubung ini platinum jadi ya lumayan agak lama guys. Nah,
kalau iridium ini nanti secara teori lebih lama lagi guys ya, harusnya pergantiannya guys ya, karena dia lebih tahan panas ini guys. Nah kita langsung aja ganti businya guys ya, kita pasang aja guys ya. Oh ya, ini tadi busi yang sebelumnya saya pakai guys ya, udah saya lepas guys ya. Jadi nanti saya ganti, terus besok saya kerja ya, saya akan ceritakan gimana perbedaannya saat menggunakan iridium ini dibandingkan dengan sebelumnya ya guys ya, yang pakai platinum guys ya. Oke guys, kita langsung pasang aja businya ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini businya udah saya pasang ya guys ya, tinggal coba aja besok waktu saya berangkat dan pulang kerja ya guys ya. Jadi kita tunggu besok ya guys ya. Nah oke guys, jadi ini motornya udah saya pakai untuk kerja ya guys ya. Jadi kemarin udah saya pakai kerja, pulang pergi ya, dari rumah saya ke daerah Kendal atau Semarang Barat. Jadi yang saya rasakan setelah pemakaian busi iridium ini adalah secara teori itu nggak jauh beda dengan saat saya pertama kali pakai busi platinum ya guys ya. Jadi di putaran bawah dan menengahnya tuh bisa dibilang sama ya guys ya, mirip lah gitu. Nah yang membedakan itu di putaran atasnya ya guys ya. Jadi kalau dulu waktu pakai busi standar itu kan lari di kecepatan mendekati 80 ke atas, itu kan busi standar itu kan mesin udah mulai teriak ya guys ya. Jadi udah mulai ngos-ngosan gitu ya. Terus saya ganti pakai busi NGK Platinum, itu di kecepatan 80 dia masih mesin masih normal, belum teriak, nggak ngos-ngosan. Nah baru di kecepatan mendekati 90 itu dia udah mulai ngos-ngosan ya guys ya. Nah di saat saya ganti busi NGK iridium ini nafasnya lebih panjang lagi guys ya. Jadi di kecepatan 90 tuh mesin masih normal guys ya. Jadi belum teriak, belum ngos-ngosan. Jadi nah baru di saat kecepatan mendekati 100, nah itulah mesin udah mulai teriak guys ya. Jadi istilahnya itu udah mulai gereng gitu ya, udah mulai bergetar gitu ya. Nafasnya udah mulai habis gitu guys ya. Jadi peningkatan dari busi platinum ke iridium ini lebih ke
nafas di putaran atasnya guys ya. Jadi dengan pemakaian busi iridium ini bisa dibilang tenaga puncak dari motor Vario saya ini bisa tercapai gitu ya. Jadi kan kalau standar motor Vario 110 atau Beat itu kan kecepatannya di kisaran 100 sampai 110 lah, dalam kondisi mesin standar ya. Nah, pemakaian busi iridium ini apakah layak di mesin standar seperti motor saya ini? Kalau menurut saya sih layak-layak aja guys ya, tapi busi iridium itu menurut saya akan lebih cocok untuk motor yang udah di porting, udah di polish porting, ataupun sudah di pour up ya, dan kompresinya udah naik gitu guys ya. Jadi akan lebih maksimal jika kita memakai busi iridium. Nah, kalau untuk motor yang masih mesin standar kayak saya ini, menurut saya busi platinum udah paling pas ya guys ya istilahnya, karena motornya mesinnya masih standar. Nah, kalau iridium kan bisa dibilang busi kompetisi gitu ya, busi racing lah. Nah, kalau platinum kan bisa dibilang busi semi racing gitulah istilahnya. Kalau hanya untuk memaksimalkan potensi motor standar itu platinum udah cukup ya guys ya, tidak perlu ke iridium. Jadi harganya juga separuhnya ya guys ya, nggak nyampe malah lebih. Jadi busi iridium itu 100 ribuan, busi platinum 30 ribuan ya, sepertiganya lah, anggap aja seperti itu. Dan pemakaiannya dari busi platinum juga lebih lebih lama ya guys ya. Nah, ini motor saya udah 16.000 guys ya. Nah, di pergantian kemarin kan ya, di pergantian kemarin sebenarnya udah 16.000 ya guys ya. Jadi 16.000 pergantiannya, sedangkan dari awal gantinya tuh saya sekitar 1000-an ya kalau salah, jadi ya 15.000 lah. Nah gitu guys, jadi kesimpulan dari pemakaian busi iridium NGK iridium ini adalah ada peningkatan di putaran atas, nafasnya lebih panjang. Nah, cuman kalau mesin masih standar mungkin lebih pasnya itu yang platinum ya guys ya, selain harganya lebih murah dan perbedaan karakternya itu hanya di putaran atas. Jadi saya yang perjalanan luar kota pun kecepatan 90 ke atas tuh nggak pernah ya guys ya, mentok-mentoknya di 80 lah, kecuali kalau buat touring gitu jarak jauh, nah mungkin bisa sampai 90-an. Nah, mungkin sekian dulu ya guys ya video dari saya guys ya, tentang penggunaan busi iridium di Vario 110 ESP nih guys ya, dalam kondisi mesin standar ya guys ya. Cuman saya ada lakukan bikin ground strap sama pasang sensor throttle body ya guys ya, udah itu aja. Nah oke guys, sekian video dari saya kali ini. Thanks for watching.